Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aguini Providensia Chandra, tapi karena kepanjangan jadi boleh disingkat, teman-teman boleh panggil Desya. Sama seperti materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini, yaitu generasi adaptif, asertif, dan inovatif, di mana itu menjadi singkatan generasi Triple If. Kepada Dewan Juri yang terhormat, Bapak Dr. Hasan, Dr. Ghazali, dan Dr. Andes Riem, terima kasih atas kesempatannya, dan bagi para penonton, teman-teman sekalian, peserta KTI, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, jadi generasi Triple If contohnya adalah saya dan teman-teman sekalian, di mana saya dengan bangga sebagai salah satu contoh generasi Triple If akan membawakan presentasi pada siang hari ini, yaitu warisan ujung jari dalam revitalisasi Museum Sulawesi Tengah menyambut generasi Triple If. Latar belakang saya membuat penelitian ini, yang pertama karena terjadinya gempa 2018, di mana bencana alam ini dirasakan oleh kita bersama, di mana kita harus membentuk gedung-gedung baru, termasuk museum ini sendiri yang harus dibentuk lagi, dan orang-orang jadi seakan-akan trauma untuk berkunjung ke tempat lain karena adanya gempa. Belum lagi di tahun selanjutnya, COVID di akhir 2019 sampai 2022 membuat kita punya kebiasaan baru, yaitu hidup serba online, di mana kita belajar dengan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi kita punya kebiasaan malas untuk keluar rumah. Jadi kita bisa belajar dari mana saja dan kita jadi malas keluar rumah. Yang kedua, rendahnya daya tarik museum untuk menyambut generasi Triple If, di mana sejalan dengan waktu maka generasi akan berubah-ubah. Tapi perbedaan generasi Z dan generasi Triple If adalah generasi Z menuju ke generasi Y itu ditentukan oleh tahun. Di beberapa jangka tahun ke depan akan ada lagi generasi baru. Namun generasi ini tetap disebut sebagai generasi Triple If karena generasi Triple If lebih mengacu pada sifat dan karakteristik, bukan mengacu pada waktu yang ditentukan. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai augmented reality atau AR. Yang kedua, dengan adanya AR ini bisa memperbaiki citra Museum Sulawesi Tengah, di mana museum dianggap hanya tempat menyimpan benda-benda yang sudah lama. Dan kenapa? Kenapa anak muda harus mempelajari benda-benda yang sudah tidak relevan lagi zaman sekarang? Kenapa kita harus mempelajari perkembangan batu dari tahun beberapa ribu tahun yang lalu? Kenapa kita harus mempelajari ini contohnya? Kenapa kita harus mempelajari ini? Dan banyak hal yang sebenarnya menurut anak muda itu sudah ketinggalan zaman, tapi kenapa harus tetap dipelajari di museum? Yang ketiga, membuka pintu gerbang untuk generasi Triple If, di mana museum harus lebih berkembang lagi dalam implementasi teknologinya. Dan saya akan menjawab pertanyaan tadi, kenapa kita harus mempelajari masa lalu? Karena dengan mempelajari masa lalu, kita bisa memperbaiki masa depan kita. Tidak ada seseorang yang bisa sukses di masa depan tanpa dia mempelajari masa lalu. Apalagi anak pemuda bangsa Indonesia. Di sini metode penelitiannya ada 7 poin. Saya juga mewawancarai beberapa sekolah, yaitu SMP 1, sekolah saya sendiri, SMA Kristen Gamaliel Palu, SMA 1, dan SMK 2. Lalu untuk kampus saya mewawancarai 10 orang, tapi saya mengambil 3 pendapat dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Untar. Metode kualitatif dalam sebuah penelitian merupakan metode yang menggambarkan data dalam bentuk narasi atau kalimat dengan tujuan untuk mengungkapkan makna yang hendak diteliti. Baik, salah satu penerapan generasi yang adaptif di sini karena saya menyesuaikan dengan padatnya waktuku untuk di sekolah,
dan saya sulit untuk mengambil waktu pergi-pergi, jadi saya melakukan beberapa wawancara dengan online, yaitu melalui via telepon WhatsApp. Selanjutnya di sini ada singkatan MATA. Kenapa harus MATA? Karena yang seperti saya sudah jabarkan di sebelumnya bahwa kita datang ke museum seakan-akan hanya melihat. Dan dalam penelitian ini saya ingin menekankan bahwa museum harus lebih interaktif lagi kepada anak muda. Karena sifat yang generasi If bawa adalah adaptif serta juga asertif. Jadi bagaimana caranya dengan berkembangnya sifat generasi, museum pun bisa berkembang, yaitu dengan teknologi. Kita akan mengadakan merchandise. Merchandise ini apa? Jadi ada miniatur-miniatur yang mungkin miniatur apa itu bisa disesuaikan dengan Museum Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada juga sekarang yang namanya kaos sablon kostum, itu bisa jadi merchandise atau souvenir yang ada di museum. Lalu augmented reality atau AR ini menggabungkan benda-benda nyata dan benda-benda yang tidak nyata. Nah, jadi misalnya kita punya satu kain, nanti akan saya jelaskan di poin sebelumnya. Kain ini kan benda nyata, tapi dia sulit untuk bergerak-gerak dan kita rasanya sulit untuk melihat sebenarnya kain ini dari zaman apa sampai zaman apa. Nah, makanya itu diperlukan AR untuk menjelaskan lebih lanjut, dan untuk penjabaran aplikasinya akan saya berikan nanti. Tapi intinya AR itu menggabungkan benda nyata dan benda maya. Lalu untuk poin T yaitu tantangan museum. Tantangan museum yang saya teliti ada dua, yaitu sumber daya manusia dan juga keuangan. Lalu di sini saya juga membuat prototipe aplikasi warisan ujung jari. Di sini ada beberapa lambang. Nah, jadi dalam melakukan 4 poin ini, kita bisa menghemat waktu, kita bisa lebih cepat mendapatkan ide yang beragam, dan juga penggunaannya tidak hanya melalui ponsel, tetapi bisa kita akses melalui laptop, atau kalau di sekolahku ada yang namanya Smart TV. Nah, selanjutnya yang ini, informasi. Mungkin dulu-dulu kita harus baca satu buku yang ada ratusan halaman, tapi sekarang dengan mendengarkan informasi-informasi yang hanya beberapa menit di YouTube, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada mendapatkan sebanyak mungkin informasi dengan waktu yang sesedikit mungkin. Sekolah dan kampus juga berperan. Museum bisa mengajukan surat kerjasama antara sekolah dan kampus. Baik itu museum yang mengadakan sosialisasi ke sekolah ataupun sekolah yang mengadakan kunjungan ke museum. Yang kedua, mengubah perspektif masyarakat. Bagaimana caranya kita harus merubah perspektif masyarakat? Caranya sangat sederhana, yaitu dengan salah satu aplikasi yang akan saya jabarkan. Yang ketiga, keunggulan program. Kenapa harus pakai augmented reality atau AR? Padahal itu dengan harga yang cukup mahal. Karena untuk program besar, untuk perubahan besar, kita juga butuh dana yang memadai dan dana yang besar. Tapi AI itu banyak keunggulannya. Yang pertama, mudah digunakan karena hanya menggunakan scan barcode QR. Yang kedua, ini juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang disabilitas karena mereka punya kesempatan yang sama dengan kita untuk belajar di museum. Mereka dapat kenyamanan itu. Dan solusi biaya dan SDM, untuk solusi biaya itu kita mengadakan merchandise dan beberapa event. Dari presentasi tadi sebenarnya hasilnya sudah begitu banyak, tapi 2 poin utama yang akan saya tekankan di sini. Yang pertama, hasilnya yaitu aplikasi ujung jari. Yang kedua, membuka pintu gerbang untuk generasi Triple If. Baik, mungkin ada yang bersedia untuk scan QR code. Bapak